Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, nyatakan siap maju Pilkada 2024. Jika Rusia kalah dalam perang di Ukraina, hal itu bisa picu perang nuklir. Polisi dalami motif pembunuhan berantai di Bekasi, Jawa Barat. Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Dunia seni Indonesia kembali berduka. Nano Riantiarno, pendiri teater Koma, menghembuskan nafas terakhirnya pada hari ini, Jumat 20 Januari 2023. Kabar duka datang dari dunia seni tanah air. Pendiri teater Koma, Norbertus Riantiarno, atau yang akrab disapa Nano Riantiarno, meninggal dunia pada Jumat 20 Januari 2023 pukul 6.58 waktu Indonesia Barat. Jenazah Nano Riantiarno disemayamkan di Sanggar Teater Koma, Bintaro, Jakarta Selatan. Pemakaman akan dilaksanakan pada Sabtu 21 Januari 2023 sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat di Taman Makam Giritama, Tonjong, Bogor. Nano telah lama dikabarkan sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat. Pada 8 November lalu, Nano menjalani operasi pengangkatan tumor di bagian paha kirinya. Penulis lakon opera Ular Putih itu memulai debutnya di dunia seni teater pada 1965 di Cirebon. Pada 1 Maret 1977, Nano mendirikan teater Koma dan menjadi salah satu kelompok teater paling produktif di Indonesia. Nano pernah menerima piagam penghargaan sebagai seniman dan budayawan berprestasi dari Menteri Pariwisata dan Budaya pada 1999. Nano Riantiarno sudah menulis sekitar 35 naskah panjang, naskah pendek untuk panggung dan televisi, 3 buku kumpulan puisi, 25 naskah adaptasi, 7 novel, serta 30 naskah film dan televisi. Pada 2001, Nano fokus berkiprah sebagai seniman dan pekerja teater, serta mengajar di program Pasca Sarjana di Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Surakarta. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan siap maju Pilkada 2024. Namun, kesiapannya ini masih menunggu keputusan dari PDIP. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, siap jika diusung menjadi calon gubernur di pemilihan kepala daerah pada 2024 mendatang. Gibran menyatakan kesiapannya jika dipercaya oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon gubernur pada Kamis 19 Januari 2023 di Balai Kota Solo. Namun menurutnya, dia masih memerlukan banyak masukan dari para seniornya. Gibran menegaskan bahwa masih menunggu keputusan dari partai politik yang mengusungnya, yakni PDIP, serta aspirasi dari rakyat. Saat ini, Gibran masih fokus dengan program yang dicanangkannya di Solo, Jawa Tengah. Polisi mendalami motif pembunuhan yang dilakukan oleh Wawon CS. Polisi kini telah mengungkap 9 orang korban tewas. Polisi masih mencari tahu motif para tersangka kasus pembunuhan berantai yang menewaskan 9 orang di Bekasi dan Cianjur. Termasuk yang diselidiki adalah motif Wawon Erawan alias Aki CS yang tega menghabisi nyawa anak-anak dalam kasus menghebohkan tersebut. Dari total 9 korban tewas, salah satunya adalah Bayu yang masih berusia 2 tahun. Bayu tak lain merupakan anak Wawon dengan istrinya Maimunah yang juga dihabisi nyawanya. Jasad Bayu ditemukan dalam sebuah lubang di area rumah di Cianjur.
Cianjur. Selain Bayu, ada pula korban Neng Ayu yang berusia 5 tahun. Neng Ayu ikut diracun bersama keluarganya di Bekasi. Syukurnya Ayu selamat. Ayu juga merupakan anak hasil pernikahan Wawon dengan Maimunah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Hengki Haryadi, Jumat 20 Januari 2023 mengatakan pihaknya melibatkan tim psikologi forensik untuk mengungkap duduk kasus ini. Hengki menjelaskan polisi tidak bisa begitu saja mempercayai keterangan para tersangka. Pembunuhan berantai oleh Wawon CS terungkap setelah polisi mengusut kematian 3 orang dalam satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat. Mulanya para korban diduga tewas akibat keracunan. Setelah diselidiki, ternyata ketiganya dibunuh dengan cara diracun menggunakan pestisida. Polisi menangkap 3 tersangka, yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Dari hasil pendalaman, ternyata ada aksi pembunuhan lain yang dilakukan para tersangka. Total, 4 kerangka manusia ditemukan di Cianjur, 1 kerangka di Garut, dan 1 orang masih dalam pencarian. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev ancam NATO. Menurutnya, bila Rusia kalah, perang nuklir akan terjadi. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali melontarkan ancaman untuk aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Medvedev mengingatkan jika Rusia kalah dalam perang di Ukraina, hal itu bisa memacu perang nuklir. Dilansir Reuters, Jumat 19 Januari 2023, retorika apokaliptik semacam itu dimaksudkan untuk mencegah aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat terlibat lebih jauh dalam perang di Ukraina. Medvedev mengatakan kekalahan kekuatan nuklir dalam perang konvensional dapat memicu perang nuklir sesungguhnya. Ancaman itu dilontarkan Medvedev menjelang pertemuan NATO dan para pemimpin pertahanan berbagai negara yang mendukung Ukraina. Pertemuan dijadwalkan digelar di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman pada hari ini Jumat 20 Januari 2023 untuk membahas strategi dan dukungan bagi upaya Barat untuk mengalahkan Rusia di Ukraina. Komentar senada disampaikan pemimpin Gereja Ortodok Rusia, Patrick Kirill, yang juga sekutu Putin. Dalam khotbahnya, Kirill menyatakan upaya untuk menghancurkan Rusia sama saja dengan akhir bagi dunia. Rusia dan Amerika Serikat saat ini menjadi negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Mereka memiliki nyaris 90% hulu ledak nuklir di seluruh dunia. Polisi membongkar penipuan dengan modus phishing, APK, dan link ilegal yang menguras 493 rekening nasabah secara online. Pelaku diduga berjumlah lebih dari 20 orang. Komplotan penipu yang menguras 493 rekening nasabah bank secara online terbongkar. Modusnya mereka mengirim link ilegal dan Android Package Kit (APK) modifikasi. Kasus ini diungkap oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis 19 Januari 2023. Adi menyebut ada 13 orang yang diamankan. Para pelaku ditangkap di wilayah berbeda, dari Palembang, Makassar, hingga Banyuwangi. Para pelaku memakai modus phishing, pengiriman APK modifikasi, dan link ilegal melalui aplikasi WhatsApp. Kita berhasil mengamankan sejumlah 13 tersangka. 12 kami tahan di Bareskrim, kemudian 1 orang ditahan di Polda Sulawesi Selatan. Adi menjelaskan para pelaku bekerja secara kolektif dengan peran yang berbeda-beda. Di antaranya menjadi developer APK yang sudah dimodifikasi, agen database calon korban atau nasabah bank, social engineering, penguras rekening, dan pelaku penarikan uang. Polisi masih memburu 20 terduga pelaku lain yang kini telah masuk ke daftar pencarian orang (DPO). Adi menyebutkan para pelaku modifikasi APK untuk mendapatkan akses ke inbox SMS perangkat korban untuk mendapatkan kode OTP yang diterima korban, terutama kode OTP dari aplikasi mobile banking dan e-wallet.
kerugian akibat penipuan berkedok APK tersebut diperkirakan telah menembus 12 miliar rupiah. Warganet dibuat terheran dengan fenomena buaya yang mengantarkan jasad balita kembali ke tepian sungai. Peristiwa ini menjadi viral karena terekam kamera seorang warga. Sebuah video memperlihatkan seekor buaya menyeret jasad balita viral di media sosial pada Jumat 20 Januari 2023. Di dalam video tersebut, terlihat seekor buaya seperti mengantarkan jasad si balita kembali ke tepian sungai Mahakam, Muara Jawa, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Video tersebut menjadi viral karena fenomena ini sangat tidak biasa. Buaya terkenal dengan keganasannya dan dapat memangsa manusia. Namun, buaya tersebut justru seperti menolong si balita. Sebelumnya, seorang balita laki-laki berinisial MZ berusia 4 tahun dilaporkan hilang pada Rabu 18 Januari 2023 akibat terjatuh di belakang rumahnya dan kemudian terseret arus sungai Mahakam. Tim SAR gabungan sempat melakukan penyisiran sejauh 10 mil laut dari lokasi terakhir MZ terjatuh. Namun, MZ tetap tidak ditemukan. Setelah buaya tersebut meninggalkan jasad MZ di tepi sungai Mahakam, tim SAR kemudian mengevakuasinya dan menyerahkannya ke pihak keluarga. Miris, kasus sodomi terhadap anak kembali terulang. Kini terjadi di salah satu pondok pesantren di Aceh. Seorang wali kelas di salah satu pesantren di Aceh Besar melakukan sodomi terhadap 5 santrinya. Di Reskrimum Polda Aceh, Kombes Pol Ade Haryanto pada Kamis 19 Januari 2023 mengungkapkan pelaku ditangkap dan ditahan di rutan Mapolda Aceh. Pelaku berinisial FB berusia 24 tahun, merupakan wali kelas di salah satu pesantren. Kelima korbannya merupakan santri dan masih berusia 12 tahun. FB melancarkan aksinya dengan cara korban dilarang pergi ke masjid. Ketika mulai sepi, FB melancarkan aksinya saat para santri sedang salat. Peristiwa ini diketahui setelah ada orang tua korban yang melapor ke pihak kepolisian. Warga Kebumen dikejutkan dengan hiu tutul yang terdampar di laut. Hiu tutul yang mati itu sempat menjadi tontonan warga sebelum akhirnya terbawa arus laut. Seekor ikan hiu tutul ditemukan terdampar di pantai Suwok, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Hiu seberat 2 ton tersebut terdampar dalam kondisi mati dan sempat menjadi tontonan warga. Hiu dengan panjang 6,5 meter itu pertama kali ditemukan oleh warga sekitar saat sedang memancing, Jumat 20 Januari 2023. Awalnya sempat dikira kayu, namun setelah didekati ternyata merupakan seekor hiu dengan diameter 140 cm. Ikan hiu diperkirakan sudah mati saat berada di tengah laut dan tidak ditemukan luka-luka pada tubuhnya. Karena gelombang di laut pantai selatan cukup tinggi, ikan hiu tutul tersebut kembali terbawa arus ke tengah laut. Hiu tutul termasuk hewan yang dilindungi dan merupakan salah satu ikan terbesar di dunia. International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkan hiu tutul ke dalam daftar merah spesies yang terancam punah. Demikian forum hari ini. Saya Puspita Chandra Dewi. Sampai jumpa.